Untuk pencemaran udara paling tinggi itu berada di sektor transportasi, berkisar 70-75%. Jadi dominan, sangat besar. Sementara yang tadi, pembangkit listrik dan kos industri itu sisanya ada di 25-30%. Dan itu kalau kita bicara wilayah masih di luar DKI Jakarta, ya kan? Ya. Nah, dari 75% ini catatannya menarik lagi, Mas. Ternyata pengguna transportasi publik di wilayah DKI Jakarta hanya 10%, Mas. Kurang 10%, hanya 9, sekian. Artinya apa? 90% warga yang beraktivitas di DKI Jakarta naik kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil. Dengan catatan tadi apa? Bisa dipastikan belum tentu semua kendaraannya lulus uji emisi. Ya kan? Apalagi bahan bakar yang dijual juga masih belum memenuhi standar Euro 5 atau 6 misalnya. Artinya kalau kita sebagai dokter nih, kita tahu nih penyakitnya. Gitu kan? Sudah tahu sumber penyakitnya. Maka untuk mempercepat penurunan polusi udara, fokus dulu ke transportasi. 90%. Jangka pendek. Ini kita bicara, ini orang udah sakit parah ya, gitu kan. Kondisinya parah. Kita tahu sektor transportasi, kita tahu sektor kendaraan pribadi. Berarti kebijakan yang diambil harusnya fokus dulu. Bagaimana mengendalikan pergerakan kendaraan pribadi. Terutama tadi mobil dan motor ya. Motor yang paling dominan, Mas, sebenarnya kan. Baru kita bicara soal pembatasan mobilitas warganya. Itulah yang kemudian keluar, work from home dan sebagainya. Jadi kalau ini diterapkan secara serentak se-Jabodetabek dalam kalkulasi kami ya, kemudian itu benar-benar ditaati oleh seluruh pihak, artinya gini misalnya, work from home berlaku untuk semua, baik itu ASN, kemudian pihak swasta maupun sekolah, yang tidak hanya pelayanan publik, misal rumah sakit, gitu kan, atau bengkel, atau petugas transportasi, petugas keamanan, itu yang nggak bisa digantikan ya. Tetapi semua jenis pekerjaan yang masih bisa dilakukan work from home itu dilakukan secara serentak se-Jabodetabek, tidak hanya DKI ya. Maka dalam waktu 1 minggu kita akan melihat perubahan signifikan udara tadi, Mas.